What's up, what's up, what's up? You guys miss me? Definitely not. malah malah enak ya kemarin. Kemarin apa tuh? Kemarin gue nggak bikin live. Ya kemarin gue kebetulan nggak ngantor. Kemarin gara-gara ya gue belajar sesuatu sebenarnya. Gue juga baru kan. Eh, jadi yang kemarin gue ada tulis di I think I put in the story bahwa gue punya kaktus kan berbunga, jadi kan gue mau belajar polinasi. Jadi gue nggak pernah ya, gue nggak pernah di tumbuh-tumbuhan, biasanya kan gue di hewan. Jadi pada saat ini cerita sedikit dulu ya, jadi pada saat ini berbunga kan otomatis ya gue pikir ya gue harus polinasi kan, belajar polinasi lah intinya. Akhirnya karena gue nggak ngerti dan gue nggak paham ya gue tungguin sampai itu mekar. Begitu mekar udah si kesiangan, jadi gue nggak pergi deh jadinya. Well, part of the learning. Akhirnya pas gue belajar ngobrol sama teman gue, tentu akhirnya dikasih tahu lah nggak harus seperti itu. Oke lah, gue udah paham jadinya untuk nextnya. So apa yang gue mau ngomongin? Oke, malam ini gue ada talk show jam 19.00 ya, jam 7 malam. Wah, ini macet banget ini. Ya, I'm happy kalau macet kayak begini. Jadinya udah mulai normal lagi ya. Tapi ini macetnya luar biasa. Biasanya gue nggak pernah semacet ini. Jadi ini macetnya benar-benar. I think it's back to normal. Hey, Koko Freddy, what's up, brother? How are you? Macet ya sekarang ya, udah balik normal nih kayaknya nih. Udah kayak seperti sebelum COVID. And I'm glad about that. Cuma all these things yang macet emang, jadi gue harus cari jalan lain next time. Karena selama ini gue tempuh jalan ini jalan yang sepi dan juga bayar tolnya juga nggak mahal, tapi sekarang have to change. Well anyway, seperti gue bilang nanti malam gue ada talk show jam 19.00. Kalau mau ikut boleh ngasih message ke gue, nanti gue kasih tau lo passwordnya. So I'm gonna tell you about siapa yang gue interview tonight ya. Jadi hari ini gue spesial, gue ngomong ini adalah Mbak Raras. Mbak Raras ini adalah salah satu mentor gue sebenarnya, yang membantu gue untuk melihat apa yang gue nggak lihat sebelumnya ya. And then that's why the thing about this business yang gue jalanin di Kangen Water itu adalah amazingnya adalah gue bisa ketemu all these people. Mbak Raras ini gue cerita singkat aja. Sebenarnya gue udah interview beliau ya. Beliau kayaknya nggak, gue udah pernah interview dia. Beliau kayak terlalu sopan. Jadi gue pernah interview dia dulu. Nah sebenarnya gue ketemu Mbak Raras tuh waktu itu di rumah teman gue ya, Om Su ya, Suhendra. Gue ingat banget di teras waktu itu ya. Dan dia tuh open my eyes. Jadi melihat bahwa dia cerita ngomong soal alasan kenapa dia ada di bisnis ini, atau ya di bisnis yang sama-sama yang kita kerjain lah ya. Nah poinnya sebenarnya bukan lu orang harus ada di bisnis yang gue ya, seperti yang di gue yang seperti bisnis gue sama. Poinnya adalah lu orang nggak harus di bisnis yang sama seperti gue, itu enggak, itu mau bebas lah sebenarnya menurut gue ya. Tapi yang poin yang gue belajar dari Mbak Raras itu adalah untuk memulai segala sesuatu lo harus dan butuh alasan yang kuat. Dan dia cerita bagaimana pada saat dia pertama kali memulai di kontraktor, sampai sekarang dia masih kerja di kontraktor dan Kangen Water juga. Waktu dia pertama kali di kontraktor itu dia cerita bahwa karena dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan itu untuk keluarga, untuk anak, untuk future ke depannya. Nah jadi waktu itu gue ingat banget dia kalau nggak salah dia cerita dia ada ambil project pembangunan Hard Rock Cafe di Bali waktu itu. Jadi dia bilang ya pada saat itu juga kondisinya dia juga masih hamil tua juga, dan ya no matter how hard it is, dia bilang dia harus kerjain meskipun dimarahin sama kliennya, dibanting-banting mejanya and everything ya, you have to eat it up, harus ditelan lah intinya. Nah
Gue bilang kenapa bisa begitu? Dia bilang karena dibalik itu semua adalah alasan apa yang gue lakukan ini untuk apa. Nah jadi gue sih waktu dengar ceritanya dia tuh sebenarnya I'm actually moved, I'm touched, ya, because the way dia cerita bahwa how struggling she is, ya, and how bukan struggling ya, I mean ya, how struggling it is to start a business, untuk kontraktor lah kita bicara. Jadi bagaimana dia harus deal with all these people, all these clients yang karena, and then dia lagi hamil tua juga, so lu bisa bayangin kalau seorang perempuan, seorang wanita hamil, itu kan basically lu nggak bisa sampai ke bawah emosi, ya kan? And then she has to do all these things gitu loh, harus kerja sampai subuh untuk sampai untuk selesaiin projectnya, due date-nya, dan juga harus dimarahin, harus dilempar-lempar dan lain-lain, all for untuk kesejahteraan keluarga. So gue tanya waktu itu adalah, terus bagaimana lu bisa mengaplikasikan yang lu waktu dulu the way you feel, the way you itu semua, how do you, bagaimana lu transfer ke di bisnis yang sekarang nih, di Kangen Water ini. Dia bilang it's all the same, dia bilang. Jadi semua bisnis sama pada saat dia jadi tetap menjalankan kontraktor, iya, Kangen Water juga dia, iya. Nah, waktu dia cerita waktu di Kangen Water itu, dia bilang dia menggunakan the same model, the same the same attitude. Same attitude adalah untuk memulai apapun bisnis. Waktu kebetulan kemarin ini Kangen Water, dia harus lihat dulu apakah Kangen Water ini bisa membawa bisnis Kangen Water ini bisa membawa perubahan hidup untuk dia, karena dia berasa waktu itu ya kerjaan kontraktor ini is too heavy gitu, it's too tough ini, and then there's another one yang little bit lebih simpler dan lain-lain. Akhirnya ya udah, karena ini macet, gue akan panjang mudah-mudahan ngobrolnya, so you gotta deal with that. jadi dia bilang sama gue, sebenarnya sama aja, aplikasinya sama aja, ya. Cuma memang waktu dulu dia udah capek di kontraktor karena everything that dia have to deal with and everything that she has to cope with. And then dia ngelihat sebuah bisnis yang di Kangen Water ini kayaknya lebih much simpler, much less stress dan lain-lain. And that's the reason why dia akhirnya memutuskan untuk memulai di bisnis Kangen Water ini. Ya, bukannya bilang berhenti di kontraktor, tetap menjalankan kontraktor dan di Kangen Water juga. Nah, masalahnya dengan Kangen Water ini, karena the business ini, the model is much too easy. Ya, very easy, dan juga very easy in a sense, bisa gimana ya, karena resikonya terlalu kecil ya, jadi that's mungkin itu gue rasain ya. I don't know whether I'm right or not, but mungkin lo orang yang nonton ini, yang dengerin sampai habis ya, you come up with your own answer deh menurut lo orang ya. Kangen Water itu kalau ngomong soal di aspek bisnis itu resikonya kecil. Kenapa? Karena modalnya relatif cheap to start a business. And then once people hit sampai at that certain stage, ya katakanlah udah balik modal lah, atau untung berapa lah ya, and then people tends to slow down. I don't know why gitu loh. Dan beda kalau misalnya kita di bisnis kayak seperti yang di kontraktor yang Simbararas cerita, bahwa dia tuh susah tapi dia tuh itu gitu loh ya, karena ya itulah intinya, things bahwa ada kalau misalnya lo nggak
due date lu nggak mencapai, kalau lu nggak selesai sampai due date, lu bisa kena penalti. Nah mungkin I don't know, apakah bisnis harus begitu gitu loh, harus ada apa tuh, ada itu kalau misalnya ada penaltinya gitu ya, like reward and punishment ya, reward and punishment. Apakah has to be like that? Because I don't know why people, mungkin orang lebih ke drive kalau ada punishmentnya atau ada penaltinya, baru orang mulai push themselves. Kalau nggak ada penaltinya, people tends to ya santai-santai aja, and that's what I saw gitu loh. Makanya gue juga like I said, gue sih ya gue bersyukur gue ada di bisnis. Jadi gue bisa melihat beberapa macam bisnis, gue bisa ngelihat how people see, and it's about your mind sebenarnya. It's about your mind. You just have to play trick with your mind. Ya, kalau lu untuk bikin lu semangat sendiri, itu adalah harus dibikin penalti. Then you make up your own penalties. I don't know what it is, but you just make it up yourself, ya kan? Karena that's ya, akhirnya makanya kenapa Mbak Raras ngomong soal alasan kuat. Alasan kuat itu dalam sebuah bisnis, memulai sebuah bisnis itu penting banget, regardless apapun itu. Karena alasan kuat itu yang menjadi, kalau lu nggak lakukan lu nggak melakukan apa yang lu harus lakukan, penaltinya adalah lu nggak akan mendapatkan apa yang lu mau. Betul kan? For example, misalnya alasan kuat lu adalah lu mau memberikan better education for your kids, atau you wanna have a better living conditions for your family misalnya. Dan kalau lu tidak melakukan apa yang lu harus lakukan, then you will not be able to have that opportunity. You will not have that that goal atau apapun yang lo mau gitu loh. Jadi ya nggak kecapai karena ya itu kalau lo nggak lakukan. That's the reason why akhirnya dia cerita kenapa akhirnya gue tetap menjalankan apa yang gue jalankan. I stick to that and I'll keep on pushing it gitu loh. Because buat menurut gue ya true, that's definitely true. Jadi buat teman-teman semua di sini ya yang nonton video gua ya, start with that. Why do you do what you do? Ya, I think menurut gua itu penting ya, karena banyak sekali orang sidetrack. Banyak orang sidetrack dalam arti jalanin sesuatu setengah jalan, terus ada itu. Gue juga sama seperti itu, jujur gue juga sama seperti itu. So because karena umur gue udah nggak muda lagi, I'm not going to sidetrack anymore. Jadi udah capek ya. Jadi ya itulah gue belajar dari Mbak Raras ini, which yang I will interview ntar malam jam 19. Ya ini gue sih cerita aja dulu, tapi gue nggak akan interview dia soal beginian, karena lu orang kan udah dengar juga dari gue sekarang. Gue akan interview sesuatu yang berbeda, tapi gue belajar banyak dari Mbak Raras sebenarnya ya, karena satu, dia adalah orang yang very logic, sebenarnya sama kayak gue ya, hitungannya harus jelas. Itu gue banget lah ya, harus masuk logik atau enggak ya, sometimes it's nggak ada yang bisa di ini, tapi ya make sense atau enggak itu gue bisa relate dengan Mbak Raras jujur. Jadi karena gue bisa melihat apa yang dia lihat tuh sama kayak gue. Jadi ya stick to what you are doing. Tapi kalau memang what you do ya susah juga sih ya, gue juga nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kalau if you feel like what you do is not going to bring you anywhere, then start finding something else. Tapi ya at the end of the day, bukan masalah bisnis dan lain-lain itu semua. At the end of the day is the alasan, the reason why you do what you do. Itu sih menurut gue ya. Jadi ya you just have to, ya itu menurut gue ya. Gue punya alasan. Akhirnya gue belajar dari dia. Dia bilang ya lu have to write it down. Dia bilang tulis aja kira-kira apa sih sebenarnya, apa sih yang lo lakukan, kenapa lo harus begini, kenapa lo harus, karena
Karena after you already, setelah udah decide on what you gonna do, nanti yang sebenarnya yang gue ngomong waktu dulu video-video lalu, nanti opini orang lain tentang lu terhadap lu itu nggak matter, nggak penting lah intinya. Jadi buat teman-teman jangan lupa nanti malam nonton kalau mau ikutan jam 19.00 ya. Gue interview Mbak Laras tentunya. I'm happy that she's gonna be in my talk show. Thank you for watching teman-teman. Karena gue berasa gue udah ngomong udah panjang juga ini. Ya, have a nice day definitely, and then stay safe and stay healthy, dan juga stay safe. Okay, bye bye and thank you for watching Om Freddy. Bye bye.